Kali ini kita akan membahas seluk-beluk bisnis peternakan puyuh, terutama bagi pemula yang baru memulainya. Sebelum membahas lebih jauh tentang usaha budidaya burung puyuh komersial, kita perlu mengetahui seluk-beluk peternakan puyuh. Puyuh memang tidak begitu populer dibandingkan unggas lainnya, sehingga jarang sekali orang yang mau terjun di dunia peternakan puyuh. Usaha budidaya burung puyuh sebenarnya secara ekonomi sangat menguntungkan. Selain itu kita bisa beternak puyuh di rumah. Mari kita ketahui cara memulai peternakan burung puyuh dari awal. Usaha budidaya burung puyuh sangat mudah dan menghasilkan. Unggas termasuk bisnis yang sangat menguntungkan. Dari satu produk kita bisa menghasilkan telur dan daging. Saat ini banyak peternak yang berkecimpung dalam bisnis unggas. Daging dan telur burung puyuh sangat enak dan bergizi. Telur puyuh bahkan lebih bergizi dibandingkan telur unggas lainnya karena mengandung lebih banyak protein, fosfor, zat besi, vitamin A, B1 dan B2. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang digalakkan pemerintah, budidaya burung puyuh memegang peranan penting. Selain itu kita tidak memerlukan terlalu banyak investasi modal untuk beternak puyuh. Hampir semua jenis kondisi cuaca cocok untuk memulai usaha budidaya peternakan burung puyuh. Jadi, burung puyuh bisa hidup hampir di semua tempat. Hal ini tentu memudahkan kita mencari tempat yang akan kita gunakan sebagai kandang. Banyak yang tidak tahu bahwa burung puyuh termasuk unggas dengan ukuran sangat kecil. Puyuh dewasa memiliki berat antara 150 hingga 200 gram dan berat telur sekitar 7 hingga 15 gram. Puyuh betina mulai bertelur pada usia 6 hingga 7 minggu dan terus bertelur setiap hari. Biasanya puyuh bertelur sekitar 300 telur di tahun pertama. Setelah itu menghasilkan sekitar 150 hingga 175 telur di tahun kedua. Produksi telur secara bertahap menurun setelah tahun pertama masa bertelur. Telur puyuh sangat cocok untuk dikonsumsi. Telur puyuh mengandung lemak 2,5% lebih sedikit dari telur ayam. Banyak orang percaya bahwa telur puyuh membantu mencegah tekanan darah dan diabetes. Perlu diketahui bahwa burung puyuh tidak mengerami telurnya. Jadi kita harus menggunakan inkubator atau brooder untuk menetaskan telurnya. Diperlukan waktu sekitar 16 hingga 18 hari untuk menetaskan telurnya. Banyak sekali keunggulan beternak puyuh dibandingkan unggas lainnya. Karena berukuran lebih kecil, puyuh sangat mudah untuk ditangani dan dapat dipelihara di tempat yang kecil. Anda bisa memelihara 6 hingga 7 burung puyuh di tempat yang sama dengan yang dibutuhkan untuk satu ekor ayam. Biaya makan burung puyuh relatif lebih rendah daripada ayam atau unggas lainnya. Tidak banyak penyakit yang menyerang burung puyuh karena tubuhnya sangat kuat. Karena merupakan usaha bisnis yang menguntungkan, usaha peternakan puyuh komersial dapat menjadi sumber pendapatan dan lapangan kerja yang besar bagi para pengangguran yang berpendidikan. Bahkan, Anda bisa mulai beternak beberapa burung puyuh sebagai usaha sampingan. Siklus hidup burung puyuh umumnya bertahan hidup selama 3-4 tahun. Puyuh dewasa bertelur lebih dari 300 telur per tahun. Mereka biasanya bertelur pada sore hari. Anak burung puyuh yang baru menetas memiliki berat sekitar 6 hingga 7 gram. Anak burung puyuh menjadi sangat sensitif dan membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk menjadi cukup kuat. Agar berhasil berkembang biak, pelihara burung puyuh dengan perbandingan 1 jantan dengan 5 betina. Memulai bisnis peternakan puyuh membutuhkan beberapa persiapan. Meskipun termasuk unggas kecil dan mudah dikembangkan, kita tetap harus membuat rencana bisnis yang tepat sebelum memulai. Rencana bisnis yang tepat harus mencakup strategi pemilihan bibit, kandang, pemberian makan, perawatan dan pemasaran. Ada sekitar 18 jenis burung puyuh yang sangat cocok untuk usaha budidaya burung puyuh yang menguntungkan. Beberapa dari ras ini terkenal dengan produksi telur dan beberapa populer untuk produksi daging. Di Indonesia, jenis burung puyuh Jepang atau Coturnix japonica merupakan jenis yang paling banyak ditemui. Menurut hasil produksinya, ras puyuh terdiri dari 2 jenis yaitu puyuh pedaging dan petelur. Jadi, berapa banyak bibit burung puyuh yang harus kita beli untuk memulai bisnis peternakan ini? Hal ini sebenarnya tergantung pada target dan faktor tempat serta ketersediaan waktu untuk merawatnya. Beberapa peternak puyuh memulai dengan 20 atau 30 ekor, sedangkan pengusaha komersial memiliki ribuan puyuh. Jika Anda hanya ingin memulai dari yang kecil, mulailah dengan 5 ekor puyuh yang terdiri dari 1 jantan dan 5 betina. Untuk penambahan gunakan perbandingan yang sama.
Dari perspektif ini, kita dapat mulai melihat berapa banyak makanan dan waktu yang dibutuhkan untuk merawatnya. Dengan cara ini kita bisa memperhitungkan berapa investasi yang dibutuhkan untuk jumlah bibit tertentu. Pada tingkat komersial, Anda bisa mulai dengan 100 burung puyuh yang terdiri dari 5 jantan dan 25 betina. Dengan 25 burung betina tersebut, asumsikan semua bertelur setiap hari. Setelah seminggu Anda akan memiliki 175 telur baru yang dirami. Kita bisa memperluas aset dengan menambah bibit jika diperlukan. Saat Anda beternak burung puyuh betina sebenarnya tidak membutuhkan seekor burung puyuh jantan untuk bertelur. Pejantan dibutuhkan hanya jika Anda ingin menghasilkan telur yang subur dan bisa menetas. Jika Anda hanya membutuhkan telur untuk dikonsumsi atau dijual, maka tidak perlu menyia-nyiakan pakan untuk memelihara pejantan. Agar lebih berkelanjutan, Anda bisa menetaskan telur Anda sendiri. Rasio yang tepat adalah 1 jantan untuk setiap 4-5 betina. Kurang dari ini kemungkinan besar akan mengalami masalah kesuburan. Lebih banyak pejantan dapat menyebabkan perkelahian. Jenis kandang burung puyuh juga lebih fleksibel. Jika Anda berada di pedesaan, Anda dapat memelihara burung puyuh di kandang terbuka. Namun, jika Anda ingin membiarkan burung puyuh dengan cara yang lebih menghemat ruang, seperti di daerah perkotaan atau di halaman rumah, Anda dapat memeliharanya di dalam kandang. Puyuh jenis Coturnix adalah jenis puyuh yang tidak begitu bisa terbang, jadi mereka tidak membutuhkan banyak ruang untuk terbang. Faktanya, terbang malah bisa membahayakannya dan lebih sedikit ruang sebenarnya lebih baik dan aman. Burung puyuh secara alami mudah kabet dan akan melompat atau terbang tanpa arah yang bisa menyebabkannya menghantam benda keras. Sebagai contoh, kita bisa memelihara 50 ekor burung puyuh di dalam kandang berukuran panjang 120 cm, lebar 60 cm, dan tinggi 25 cm. Atap dan dinding kandang bisa berupa jaring kawat atau kayu. Ukuran jaring adalah 5 x 5 mm untuk burung puyuh dewasa. Buat sistem ventilasi yang tepat dan pastikan aliran udara dan cahaya yang tepat bisa masuk. Tapi pastikan terbebas dari hewan liar dan predator. Puyuh Coturnix sangat rapuh seperti anak ayam, tetapi begitu mereka mencapai usia dewasa, mereka bisa tinggal di luar ruangan sepanjang tahun. Hujan dan panas tidak akan mengganggu burung-burung kecil ini. Jauhkan dari angin dengan memindahkan kandang ke sisi yang teduh dan tidak berangin. Perawatan burung puyuh termasuk memberi makan. Untuk menjaga agar burung puyuh tetap sehat, tumbuh dengan baik dan sangat produktif, berikan pakan yang seimbang secara teratur. Burung puyuh dewasa mengkonsumsi sekitar 20-25 gram makanan setiap hari. Pakan harus mengandung 27% protein untuk dewasa dan 22% protein untuk anakan. Burung puyuh tidak bisa diberi pakan obat jenis apapun karena tidak bisa dicerna secara teratur. Ketika ada burung puyuh yang sakit, pakan obat dapat membantu dalam jangka pendek. Jangan sekali-kali memberikannya secara teratur. Bahkan disarankan tidak menggunakan pakan obat dan lebih memilih memusnahkan burung puyuh yang sakit dan memelihara yang lebih kuat, jika tidak penyakit dapat menyebar. Beberapa pilihan pakan lain yang bisa dikonsumsi burung puyuh adalah cacing, jagung, gandum, blackberry, blueberry, raspberry, stroberi, kedelai, bunga matahari, tanaman lain seperti kacang-kacangan. Salah satu hasil yang dinantikan dari beternak puyuh adalah telur. Kehadiran cahaya yang cukup sangat disarankan untuk produksi telur yang diinginkan dari burung puyuh. Anda dapat memberikan cahaya dan panas buatan dengan menggunakan bohlam listrik atau pemanas. Anda dapat menggunakan bohlam 40 hingga 100 watt untuk tujuan ini. Kebutuhan cahaya dan panas berbeda-beda tergantung musim. Jika Anda ingin puyuh berkembang biak dengan sukses dan ingin menetaskan telurnya, maka pelihara 1 burung puyuh jantan untuk setiap 5 ekor burung puyuh betina. Untuk mendapatkan produksi telur yang lebih baik, pilih keturunan yang produktif dan selalu jaga agar kandang tetap kering dan bersih. Si telur juga tergantung pada suhu, pemberian makan, air, perawatan dan manajemen. Untuk mendapatkan produksi telur yang diinginkan dari burung puyuh, cahaya memainkan peran penting. Suhu yang cocok untuk budidaya burung puyuh yang ditempatkan di halaman rumah adalah 21-32 Celcius. Tetapi tergantung pada varietas yang kita pelihara. Umumnya suhu yang baik ada di tengah-tengah, yaitu antara 22 hingga 25 Celcius. Cahaya juga jadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Produksi telur puyuh sangat bergantung pada cahaya. Makanya, untuk mendapatkan jumlah telur yang cukup maka cahaya harus disesuaikan.
Dengan bohlam 40 watt dapat digunakan untuk menerangi kandang seluas 10 cm persegi. Produksi telur juga akan meningkat pada bohlam warna merah terang. Burung puyuh yang baru menetas tidak dapat bertahan hidup di suhu dingin. Telur yang ingin ditetaskan untuk diperbanyak perlu pengaturan suhu menggunakan cahaya dalam wadah terpisah yang disebut inkubator yang dilengkapi dengan lampu listrik. Anakan puyuh membutuhkan sistem manajemen suhu dan panas buatan selama 14 hingga 21 hari sejak lahir. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah temperatur yang memadai, cahaya yang cukup, aliran udara yang tepat, kepadatan anakan dalam satu tempat, pasokan pakan dan air yang seimbang, serta kebersihan. Pisahkan juga burung puyuh dengan umur yang berbeda satu sama lain. Ambil burung puyuh yang terserang penyakit dan pisahkan dari yang sehat. Burung yang mati bisa dibakar atau dikubur di bawah tanah untuk mencegah penyakit menyebar. Jangan biarkan burung lain, hewan atau orang tak dikenal masuk ke dalam kandang puyuh Anda. Seperti disebutkan sebelumnya bahwa burung puyuh termasuk unggas yang paling tahan penyakit dibandingkan dengan unggas lainnya. Namun kita tetap harus merawat dan mengelolanya dengan baik, agar terbebas dari segala jenis penyakit. Perawatan dan pengelolaan yang baik adalah suatu keharusan untuk usaha budidaya burung puyuh yang menguntungkan. Burung puyuh tidak perlu diberikan vaksin pencegahan penyakit. Gangguan yang muncul sering kali terjadi pada anakan burung puyuh. Anakan burung puyuh tidak tahan terhadap perubahan cuaca dan perubahan suhu yang tiba-tiba. Sehingga mereka terkena penyakit jika mengalami perubahan suhu atau cuaca secara tiba-tiba. Berhati-hatilah selama periode ini. Karena termasuk unggas dengan daging dan telur yang kecil, pemasaran puyuh tergolong mudah karena harganya terjangkau dan bisa dibeli semua orang. Daging dan telur puyuh sangat enak dan diperkaya dengan unsur kaya gizi. Jadi sudah ada pasar yang mapan untuk produk burung puyuh. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang pemasaran produk Anda. Pemasaran adalah bagian yang sangat penting dari bisnis peternakan burung puyuh. Jadi, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencari tahu permintaan di pasar. Umumnya, permintaan telur lebih banyak daripada daging. Anda dapat dengan mudah menjual telur dan daging di pasar lokal. Namun akan lebih baik jika Anda menentukan strategi pemasaran sebelum memulai bisnis ini. Puyuh Coturnix adalah spesies yang bagus untuk berbagai lokasi kandang dan cuaca, baik di daerah perkotaan atau di pedesaan. Bahkan masyarakat yang tinggal di kota pun bisa membangun rak atau memelihara sangkar burung untuk menghasilkan telur dan daging serta beternak burung puyuh. Balkon, atap, garasi, semuanya bisa dimanfaatkan. Singkat kata, budidaya burung puyuh berperan penting untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga sehari-hari dan mata pencaharian. Dan peternakan burung puyuh komersial dapat menjadi bisnis yang bagus dan sumber penghasilan tambahan di samping pekerjaan atau profesi Anda saat ini. Budidaya puyuh juga sangat mudah. Jadi, siapkah Anda beternak burung puyuh? Tulis komen Anda di bawah ya. Sampai jumpa.